Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Sri Maryani. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran statistika kelas 12 dengan metode PowerPoint. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan materi statistik beserta contoh soal dan pembahasannya. Kali ini Ibu mau menerangkan mengenai statistika. Jadi statistika dengan statistik itu berbeda ya. Mari kita lihat slide berikutnya. Mengenai apa itu statistika dan statistik, dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak data yang dapat menginformasikan sesuatu. Data-data tersebut hanya akan berakhir sebagai data saja apabila tidak diolah terlebih dahulu. Ilmu statistika berperan mengumpulkan, mengolah hingga mengambil kesimpulan dari suatu data. Ada dua bagian dari statistika yang akan mengolah data tersebut, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Kedua bagian tersebut memiliki peranan masing-masing dalam hal pengumpulan data hingga pengambilan kesimpulan. Statistika deskriptif yang bertugas mengolah dan menyajikan data, sedangkan statistika inferensia lebih terfokus pada proses uji analisa hingga pengambilan keputusan. Dalam hal ini akan dipelajari mengenai statistika deskriptif yang berbicara tentang metode-metode pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, sehingga dapat memberikan gambaran informasi yang jelas dan menarik. Kemampuan mengolah dan menyajikan data sangat dibutuhkan sebagai langkah awal dalam mempelajari ilmu statistika, karena dari penyajian data tersebut akan didapatkan informasi yang lebih jelas sehingga dapat dilakukan penganalisaan lebih lanjut. Statistik adalah kumpulan fakta atau data yang berupa angka yang disusun dalam daftar yang menggambarkan suatu persoalan. Statistika adalah pengetahuan atau ilmu tentang cara-cara dan aturan mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyajikan, dan menafsirkan atau menarik kesimpulan dari data yang berupa angka. Dari pengertian statistika di atas, secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua metode, yaitu statistika deskriptif atau deduktif dan statistika inferensial atau induktif. Bagian dari statistika yang berhubungan dengan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, pembuatan tabel, grafik atau diagram disebut statistika deskriptif. Adapun bagian dari statistika yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan maupun penafsiran mengenai populasi disebut statistika inferensial. Dalam hal ini, yang dipelajari antara lain teori probabilitas, sampling, penafsiran terhadap parameter, dan pengujian hipotesis. Data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Contoh-contoh data diantaranya adalah data pegawai, data siswa, data keuangan, data penjualan, dan sebagainya. Jika data yang diambil hanya sebagian dari anggota suatu objek penelitian, maka data yang demikian disebut sampel. Anggota sampel dimaksudkan sebagai wakil dari seluruh objek penelitian. Keseluruhan objek penelitian disebut populasi. Dalam membuat suatu keputusan diperlukan data yang benar agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian besar. Maka data yang baik harus memenuhi persyaratan berikut.
Syarat data yang baik harus objektif, artinya data yang diperoleh harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, relevan, artinya data yang diperoleh harus ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang ketiga, harus sesuai zaman atau up to date, artinya data jangan ketinggalan atau usang. Yang keempat, representatif, artinya sampel yang dipilih harus memiliki sifat yang sama atau menggambarkan keadaan populasinya. Yang kelima, reliable atau dapat dipercaya. Sumber data atau narasumber harus dari sumber yang tepat. Yang keenam, representatif, artinya karakteristik yang diteliti tercermin dalam data yang diambil. Nah, kemudian macam-macam data. Data yang dibahas khusus yang ada tanda warna kuning ya. Contoh datanya di slide di bawah. Data tunggal dan data kelompok. Data tunggal yaitu data yang disusun secara observasi. Data kelompok yaitu data yang disajikan dalam bentuk kelompok interval tertentu sesuai dengan yang dikehendaki. Kemudian data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka, seperti penjualan Microsoft, mutu barang baik, harga daging naik, daya beli menurun, dan sebagainya. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk bilangan atau angka. Berdasarkan nilainya terdiri atas data diskrit dan kontinu. Kemudian ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh suatu organisasi atau perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi. Contoh, data penduduk, data pendapatan nasional, indeks harga konsumen, daya beli masyarakat yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik. Kemudian yang keempat, ada data internal dan eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi. Contoh, data pegawai, data produksi, data peralatan. Kemudian ada data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan keadaan di luar suatu organisasi. Contoh, data selera masyarakat, data saingan dari barang sejenis, dan data perkembangan harga. Contoh data tunggal. Data tunggal, data nilai matematika dari 15 siswa misalnya. Nilai pertama 8, kemudian 5, 6, 5, 8, 7, 6, 6, 5, 8, 9, 7, 9, 6, 6. Ada jenis data tunggal yang disebut data berbobot, yaitu data yang disajikan berkelompok tetapi tidak dalam interval tertentu. Contoh, data nilai matematika dari 60 siswa di kelas 12 yang disajikan seperti pada tabel. Nah, di situ nilainya dari 2 sampai 8. Kemudian frekuensinya dari nilai 2 sebanyak 3 siswa. Dari nilai 3 frekuensinya ada 5. Dari nilai 4 sebanyak 20 siswa. Dari nilai 5 sebanyak 19 siswa. Dari nilai 6 ada 12 siswa. Nilai 7 ada 5 siswa. Nilai 8 ada 4 siswa. Itulah contoh dari data berbobot. Kemudian contoh data kelompok. Data kelompok yaitu data yang disajikan dalam bentuk kelompok internal tertentu sesuai dengan yang dikehendaki. Contoh, nilai ulangan matematika dari 40 siswa SMK
pada semester ganjil sebagai berikut. Kolom nilai rentangan 41 sampai 50. Di kelas kedua rentang nilai 51 sampai 60. Di kelas 3 nilai rentangan 61 sampai 70. Di kelas 4 nilai rentangan 71 sampai 80. Di kelas 5 nilai rentang dari 81 sampai 90. Di kelas 6 nilai rentangan dari 91 sampai 100. Nah, frekuensinya rentangan nilai 41 sampai 50 ada 4. Kemudian di kelas 2 ada 6, kelas 3 7, kelas 4 rentangan 71 sampai 80 ada 10. Kemudian di kelas 5 ada 9 dan di kelas terakhir ada 4. Nah, itulah contoh dari data kelompok. Kemudian penyajian data. Dalam penyajian data, data yang telah dikumpulkan atau diperoleh dari sampel maupun populasi biasanya masih dalam bentuk data kasar atau data mentah. Dalam istilah statistiknya adalah raw data. Apa data? Agar data dapat dibaca dengan mudah dan cepat, biasanya data disajikan dalam bentuk tabel atau daftar dan dalam bentuk diagram atau grafik. Penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Contohnya, misalnya tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Jadi cukup disajikan satu persatu. Misalnya dari sejumlah data 48 siswa, misalnya ada nilai-nilai 7, 6, 7, 6, 6 dan seterusnya. Berikut ini adalah daftar nilai ulangan matematika dari 48 siswa sebagai berikut. Nah, berikut adalah contoh cara membuat tabel distribusi frekuensi dari data tunggal dari data yang ada untuk dijadikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Mari kita simak videonya.